Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ramdana syahru siyam bil barakati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, atas pertolongan, inayah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hampir sepekan lamanya, hampir seminggu tidak terasa waktu berputar dalam perjalanan kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih menolong dan memberikan kepada kita nafas untuk kita hidup. Dan semua nikmat kurnia Allah subhanahu wa ta'ala ini kita hadirkan, kita balas dengan berbagai macam ibadah kepadanya. Momen pada malam ini, pada saat ini, di hari yang ke-6, malam ke-6, atau bertepatan dengan tanggal 27 Maret tahun 2023 miladiah, atau bertepatan pula dengan tanggal 5 Ramadan 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, adapun materi yang akan kita bicarakan terkait dengan kewajiban seorang mukmin dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian amal-amal kebaikan yang dilakukan dalam kehidupan kita sebelum, bahkan sesudah, dan saat ini sedang memasuki bulan Ramadan, dihitung oleh Allah sebagai pahala, keberkahan, ganjaran surganya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, penutup dan risalah para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengajarkan kalimat yang sama, la ilaha illallah, kalimat yang menyebut kebesaran ketauhidan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak kaum kafirin memeluk Islam adalah kewajiban bagi setiap mukmin tanpa harus memaksa. Al-Quran yang begitu jelas menginformasikan, memberitahukan kepada kita, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Artinya, tidak semua manusia hidup di kolong langit ini akan diberikan petunjuk oleh Allah. Sebagaimana video-video sebelumnya saya menyampaikan bahwa hampir 8 miliar, bahkan 8 miliar lebih penduduk bumi ini, tidak sampai separuh orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa bukannya Allah tidak mampu untuk mengislamkan seluruh umat manusia. Apa saja Allah Maha Kuasa, Allahu Akbar. Kun fayakun. Yakululahu kun fayakun. Apa yang disabdakan oleh Allah, apa yang disebut oleh Allah, jadi maka jadilah. Oleh dan sebab itu, kita sangat memahami bahwa tidak semua manusia di kolong langit ini kita ajak untuk memeluk Islam. Dan bila neraka kosong, percuma Allah membuat neraka jika tidak ada penghuninya. Dalam kehidupan kita, yakinlah, jika sedikit orang ke surga, tentu lebih banyak ke neraka. Begitulah cara saya pribadi dalam berteologi. Apa alasannya? Lihatlah. Ma'asyiral muslimin, jamaah bisa lihat, manakah orang lebih senang? Mana yang lebih disukai manusia? Pergi beribadah, datang ke Baitullah, solat atau saum Ramadan di masjid, atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain? Atau orang manusia itu lebih suka untuk datang ke tempat-tempat hiburan, pemujaan kepada syaitan atau sejenisnya? Maka demikianlah gambarannya, agar supaya dengan mudah kita dapat mengukur kapasitas penghuni surga dan neraka.
kita berjerih payah, kita dengan susah payah di bulan Ramadan ini menahan lapar dan haus sampai hampir 12 jam. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di benua Eropa dan Amerika mencapai waktu sampai puluhan jam. Ada yang 20 jam, ada yang 21 jam. Masya Allah, di tempat-tempat yang jauh nun di sana, kita nggak tahu berapa jam mereka berpuasa melaksanakan saum Ramadan. Tapi yang jelas kita di Indonesia ini hanya 12 jam. Ini yang perlu kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tertati-tati jatuh bangunnya kita untuk beribadah kepada Allah, karena begitulah surga. Tidak membutuhkan sesuatu yang simple, yang sederhana, tetapi sesuatu yang mengandung pengorbanan. Ketahuilah bahwa kepiawaian atau kepintaran ilmu pengetahuan atau gelar manusia setinggi langit mustahil bisa mengubah kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan, kecuali manusia sesat. Nah, itulah yang divonis oleh Al-Quran sebagai asumsi filsafat spekulatif yang menjadikan Tuhan sebagai manusia, Tuhan sebagai batu, Tuhan sebagai hewan, atau sebaliknya, hewan sebagai Tuhan, manusia sebagai Tuhan. Apa saja yang kita lihat di dunia ini lalu kita tuhankan. Nah, itulah konsep daripada pemikiran orang-orang sesat yang berkutat pada pemahaman filsafat. Dan pengikut ajaran itu ikut tersesat. Maka yakinlah semua pernyataanku ini bertujuan untuk mengajak siapapun manusia supaya beriman dan menyembah kepada satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kalimat Allah Subhanahu wa taala karena nabi kita berasal dari Timur Tengah. Nabi kita berkewarganegaraan Saudi Arabia, orang Arab, orang Mekah. Siapapun manusia mustahil menjadi juru selamat bagi kehidupan kekal sesamanya. Ini bukanlah satu persoalan teologi yang mudah, yang gampang untuk kita berdalih dalam setiap konsepsi keimanan kita. Sebab ini adalah merupakan sebuah unsur spekulasi filsafat. Spekulasi yang dibangun oleh para ahli-ahli filsafat, para filsuf, untuk menjadikan manusia sebagai Tuhan, atau sebaliknya, Tuhan turun pangkat menjadi manusia. Ketika saya baru memeluk Islam, umat Kristen menuduh, bahkan memvonis kami sekeluarga ini adalah keluarga gila, apalagi saya pribadi. Saya tidak pernah marah karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Maka saya menjawab, lebih baik dituduh gila daripada hidup dalam kesesatan. Karena orang gila belum tentu sesat, tetapi orang sesat lebih daripada gila. Pernyataanku ini rasional dan teologis. Dengan semua argumen yang saya sampaikan tentu mengandung alasan, punya reasoning yang kuat. Ketika saya baru sekitar 7 bulan meluk Islam, saya sengaja bertanya kepada orang gila yang beragama Islam, kebetulan di daerah mayoritas Muslim, yakni di Bandung. Saya pernah tinggal di Bandung dan bertanya kepada seorang yang gila. Saya mau ingin tahu, apa betul saya masuk Islam ini saya gila? Atau ada argumen lain yang ingin saya sampaikan? Spontan yang saya tanyakan, si Muslim yang gila itu, kebetulan di lampu merah, masih menunggu lampu hijau, saya bertanya kepada si Muslim gila, menunjukkan jari telunjuknya ke langit. Saya bertanya, di mana Tuhan? Dengan pertanyaan yang simpel sekali, di mana Tuhan? Spontan si Muslim gila menunjuk jari telunjuknya ke langit dan mengatakan, dengan mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi itu posisinya di atas. Bukan berarti Tuhan hanya di atas. Allah Subhanahu wa taala itu bukan di atas, tapi menunjukkan bahwa kekuasaan, kebesaran, keagungan manusia atau apapun yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Al-Ali, itu makna di atas. Artinya menunjukkan jari tangannya ke atas, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ali, di tempat yang maha tinggi. Tapi sewaktu saya masih Kristen, saya pernah ditanya oleh anakku sendiri dengan pertanyaan yang sama. Anakku bertanya, di mana Tuhan Yesus? Saya langsung mengarahkan jari telunjuk saya ke dinding rumahku, tepat pula pada gambar Yesus. Berarti ada di dinding, bukan di atas. Ada di kiri, ada di kanan, bukan di atas. Kini pertanyaannya, siapakah sebenarnya gila? Antara saya waktu masih Kristen dengan Muslim gila itu. Jawabannya ada pada telunjuk saya dan jari telunjuk pada orang gila yang konon masih beragama Islam.
Walaupun dia gila, dia masih beragama Islam. Akhirnya dengan bijak saya menjawab, kami sekeluarga dan semua mualaf di dunia ini tidak ada yang gila. Ketika meluk Islam, vonis paling tepat terhadap kami, para mualaf, para muhtadin, ialah kumpulan orang-orang yang baru sembuh dari gila. Alhamdulillah, saya bangga sembuh dari gila ketika kami sekeluarga mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menempatkan posisi Allah Subhanahu wa taala Al-Ali di tempat yang maha tinggi. Raja di atas segala raja, bukan di samping kiri atau kanan, apalagi di dinding rumah. Ini jamaah yang menjadi kekuatan kita dalam berpuasa. Percayalah bahwa kehidupan kita yang telah mendapatkan hidayah, begitu banyak saudara-saudara Muslim di Indonesia ini yang sudah saya pribadi Islamkan, belum lagi para ustadz-ustadz lain mengislamkannya, belum lagi pengakuan mereka yang datang untuk memeluk Islam sebelum dan sesudah mereka wafat. Ini menjadi satu kekuatan motivasi kepada kita, karena biar bagaimanapun tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali kita saling memotivasi, bukan saling menjelekkan, menjustis, mendiskreditkan antar sesama Muslim. Kepada para ustadz, ceramahlah sesuai dengan ilmu yang Allah karuniakan, apalagi kalian sedang mendakwakan Islam di bumi Indonesia ini dengan berbagai macam tantangan. Kalau saya pribadi, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya hanyalah motivator, saya diberi hidayah dan sudah sembuh dari penyakit gila. Alhamdulillah, kami bersyukur sekeluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kami dari penyakit gila dan masuk Islam kami sembuh dari gila. Barakallah, selamat berpuasa. Mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala menyertai kita dan memberkahi kita hingga tiba nanti di bulan Syawal. Kita akan merayakan Idul Fitri, Idul yang suci. Diri kita sudah dibersihkan dan mendapat kemenangan. Ar-ra'aital ladzi yukasibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudu ala tu'amil miskin. Jangan lupa kita bersedekah, kita membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, yatim dan piatu, kaum duafa dan para mualaf perlu kita bantu. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan Ramadan kali ini kami menampilkan dua judul buku karya tulis kami dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta dan juga buku berjudul Munafik. Bagi jamaah yang ingin berinfak sedekah, silakan jamaah miliki buku ini untuk menambah wawasan tentang kebenaran agama Allah yang kita cintai sampai masuk ke dalam kubur dalam pengakuan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.